Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, mari sebelumnya kita menerima firman Tuhan sebagai dasar dan renungan kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam tidur kami semalam yang boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam kondisi yang sehat. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan sertai dan berkati setiap apa yang kami lakukan sehingga semuanya berkenan bagi Tuhan. Demikian juga kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan buka mata hati kami untuk boleh menerima firman-Mu dengan baik dan mudah dipahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari Matius 14 ayat yang ke-34 sampai ke-36 yang demikian. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-36 dapat kita lihat saat banyak orang berkerumun untuk menemui Yesus. Mereka mengajukan permohonan kepada Tuhan agar diizinkan oleh Yesus untuk menjamah jubahnya Yesus. Dikatakan dalam ayat 36 bahwa semua yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah mereka yang datang kepada Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang mengikut Yesus? Apakah mereka semua sudah mengenal Kristus secara pribadi? Tidak dibukukan dalam Alkitab. Bila mereka adalah pengikut-pengikut Yesus dan tidak ada data dalam ayat ini bahwa mereka mengenal Yesus secara pribadi. Tapi mungkin mereka bisa mengikut dan mengenal Yesus secara pribadi setelah mendapatkan keajaiban dari Yesus atas kesembuhan mereka. Sehingga mereka hidup dalam keselamatan. Lalu, kenapa mereka bisa mendapatkan mukjizat itu, mukjizat kesembuhan? Mengapa mereka sembuh? Dalam bacaan kita hari ini ada 3 hal yang dapat ditemukan. Yang pertama adalah peristiwa mendengar. Dari ayat 35, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Jadi yang pertama adalah mendengar. Yang kedua setelah mendengar adalah mendatangi. Mendatangi Tuhan Yesus atau menemui Tuhan Yesus. Dibuktikan dari kalimat maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya dari ayat 35. Ini bukti bahwa mereka yang mendengar mendatangi Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak cukup hanya mendengar dan mendatangi, tapi juga memohon. Ada permohonan dari ayat 36. Mereka memohon. Setelah mendengar, mendatangi, dan memohon, maka apa yang didapatkan? Mereka menerima kesembuhan. Buktinya dari dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ayat 36. Berapa tahun atau berapa lama kita mengikut Yesus?
Barangkali itu jadi pertanyaan kita. Berapa lama kita mengenal Dia sebagai Allah dan Tuhan kita? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita munculkan untuk kita berkaitan dengan pengenalan kita akan Kristus. Tidak ada masalah dengan panjangnya waktu atau masih baru kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Namun yang terpenting adalah hati kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin belakangan ini kita memiliki beban yang sangat berat, yang tak kunjung selesai. Mungkin juga kita merasa sendiri atau tertekan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bisa saja kita terlihat oleh orang lain tampak segar dan baik-baik saja, namun hati kita rapuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Genesaret, yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bawalah semua beban kepadanya. Kita telah mendengar mengenai kuasa dan kebesaran Yesus. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Kemudian, mari dalam setiap tekanan dan permasalahan apapun, mari kita temui Tuhan Yesus. Datangi Dia dalam setiap waktu. Lalu, mari kita ungkapkan apa yang menjadi masalah kita. Apa yang menjadi beban kita. Apa yang sedang kita gumulkan. Bila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menolong kita, maka kesembuhan atas penyakit kita akan nyata. Pemulihan yang dikerjakan Tuhan atas semua masalah-masalah kita akan segera terselesaikan. Datang di kaki Tuhan dan ceritakan semuanya. Alami pemeliharaan dan pembelaan Tuhan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia yang dalam sejarah pernah terlihat sebagai manusia dan Tuhan, mampu melakukan banyak keajaiban. Dan Yesus yang sekarang tak kelihatan juga sama, Dia mampu melakukan perkara besar, dan bahkan lebih besar dari apa yang pernah dilakukannya saat ada di bumi. Kita semua lebih mudah mempercayai yang kelihatan. Tapi mari kita mengingat bahwa Yesus pernah terlihat dalam rupa manusia. Dan sekarang Dia tidak terlihat karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Datang kepada Yesus yang tak terlihat oleh mata, namun dapat dilihat dengan mata iman. Jangan datang Yesus dalam angan-angan, tapi temui Dia dalam tindakan. Katakan dalam diri kita masing-masing bahwa Yesus yang tidak terlihat mampu memulihkan hidup kita. Kuasanya yang tak dapat dilihat mampu menjamah dan memulihkan semua keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.